Para elit masyarakat dan para penguasa di era peradaban kuno biasanya tak hanya memiliki seorang istri, tetapi juga memiliki selir atau gundik untuk beberapa tujuan. Tujuan memiliki gundik salah satunya yakni untuk meningkatkan prestis pria melalui kemampuannya untuk menghasilkan anak. Tidak hanya itu, kepemilikan gundik juga untuk memanjakan hasrat seksual mereka. Di Tiongkok kuno misalnya, pergundikan adalah praktik kompleks. Para selir diberi peringkat sesuai dengan tingkat kaisar mereka. Praktek memiliki selir juga terjadi di era peradaban Romawi dan Yunani kuno. Praktik ini tak terkecuali juga terjadi di era kolonial Hindia Belanda. Para pejabat dari Belanda terbiasa mengambil selir wanita di Nusantara, yang kemudian disebut sebagai nyai. Para nyai sebenarnya memiliki peran positif, meskipun banyak dipandang sebelah mata di balik segala kesan negatif yang disandangnya. Nyai memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat sebagai kultural mediator antara budaya barat dan timur. Dalam kehidupannya, para nyai menjalani keseharian yang penuh dengan kerja berat, melayani nafsu seksual layaknya wanita murahan. Kisah Lamira misalnya, wanita kelahiran Surabaya tahun 1853. Ia beribu seorang Jawa dan ayahnya dari kalangan Marjiker, para peranakan Portugis yang masih bisa berbicara bahasa Portugis. Lamira bertemu dengan Johannes, seorang Indo-Eropa yang bekerja sebagai jurusita di Kediri, Jawa Timur. Johannes selalu menjadikan Lamira sebagai nyai dan hidup layaknya suami istri. Mereka dikaruniai 4 anak. Pada tahun 1881 Johannes meninggal dunia. Anak-anak mereka diadopsi oleh keluarga Johannes, sehingga mendapatkan hak seperti orang Eropa. Lamira kemudian menikah dengan seorang Eropa dan akhirnya pergi ke Belanda. Ia meninggal pada usia 105 tahun di Den Haag. Kisahnya yang lain adalah kisah Saila, yang lahir dari sebuah keluarga miskin di Jawa Barat pada tahun 1884. Saila adalah seorang yang buta huruf. Ia tidak bisa membaca. Ia hanya dapat berbicara bahasa Melayu dan paham bahasa Belanda. Saila bertemu dengan Edward dari Belgia pada tahun 1900. Ia dijadikan nyai oleh Edward. Dari Edward, Saila mendapatkan 8 anak, 5 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Edward yang bekerja sebagai sipir penjara mengalami nasib sial. Edward tewas ketika ia sedang bekerja. Anak-anaknya yang masih kecil dititipkan di panti asuhan Vincentius, Batavia. Sementara anak-anaknya yang lebih tua telah menikah. Sila pun akhirnya menikah dengan seorang pribumi dan dikaruniai seorang anak. Pergundikan dan kehidupan nyai akhirnya berakhir setelah masuknya Jepang pada tahun 1942. Di era penjajahan Jepang, ada praktik perbudakan seks yang lebih kejam yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menikmati video ini. Subscribe Anda adalah apresiasi terbesar bagi saya.